Shalom dia. Shalom. Wah, kelihatannya hari ini adik-adik pada sukacita nih. Puji Tuhan. Oh ya adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, kita harus suka berdoa ya. Karena berdoa itu adalah salah satu kesempatan kita untuk dapat berkomunikasi kepada Tuhan. Dan Tuhan juga senang loh kalau kita mau datang kepada Dia. Yuk, kita awali ibadah kita dengan kita memuji nama Tuhan. Dengan kita memujikan, saya senang berdoa. Mari kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur pada hari ini Engkau telah mempertemukan kami kembali pada pagi hari ini, sehingga kami dapat beribadah dan melayani-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu rendah hati, dan ajar kami untuk selalu mengasihi-Mu Tuhan, agar kami bisa menjadi telatan bagi semua orang. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan, semua yang kami persembahkan pada pagi hari ini, semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih ingat gak iya dari kakak? Kalau kakak tanya kabarnya, kalian harus menjawab, bersama Yesus aku dahsyat, ajaib, luar biasa. Yes. Masih ingat kan ya? Yuk bersama-sama kita lakukan yel-yel ini. Bagaimana kabarnya adik-adik? Bersama Yesus aku dahsyat, ajaib, luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Yuk kita lanjutkan pujian kita dengan pujian sukacita. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, Tuhan Yesus baik ya. Dia bisa merubah hati orang. Betul Kak Nina, Tuhan Yesus memang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku.
Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus selalu baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan Yesus itu sama buat aku, kamu, kita semua. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Yeay! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Ayo katakan Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. sungguh amat baik, Sangat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Selamanya dia baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Sekarang waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan mari kita pujikan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada
berdoa dengan teman kalian. Oke. Kasih Tuhan Yesus, setelah kita menyenangkan hati Tuhan dengan memuji, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kuduskan hati kami agar saat menerima firman-Mu kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kakak yakin adik-adik semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, masih di dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa adik-adik? Ada yang masih ingat? Iya, tentang berdoa. Nah, kakak mau tanya nih, kira-kira selama 1 minggu ini adik-adik berdoa nggak ya? Atau ada yang kak saya lupa, atau ada yang males berdoa. Ada yang seperti itu. Nah, kalau adik-adik sudah berdoa, kakak harap adik-adik semua suka berdoa ya. Karena adik-adik sudah tahu juga bahwa berdoa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk menyatakan atau mengungkapkan isi hati kepada Tuhan. Nah, terus juga kalau adik-adik sudah berdoa nih, kira-kira apa yang sudah adik-adik doakan? Doa Bapa kami mungkin, atau mungkin ketika makan adik-adik berdoa, Tuhan Yesus berkati makanan dan minuman, atau mungkin ketika adik-adik mau belajar, mungkin Tuhan Yesus saya mau belajar, Tuhan berkati. Atau mungkin ketika adik-adik mau tidur atau bangun tidur, adik-adik berdoa gak? Nah, apa yang sudah adik-adik doakan selama 1 minggu ini? Nah, apa hanya sebatas itu? Sekarang adik-adik kita belajar untuk saling mendoakan. Sebelum kita masuk lebih jauh, kakak akan mengajak adik-adik untuk membaca 1 ayat firman Tuhan terlebih dahulu di dalam kitab 1 Tesalonika ayat yang ke-17. Ini adalah ayat terpendek di dalam Alkitab. Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Adik-adik, silahkan kalau punya Alkitab, kalau pegang HP mungkin bisa buka Alkitabnya, atau mungkin punya Alkitab seperti ini bisa dibuka juga ya. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Iya. Nah, adik-adik, dari ayat yang baru kita baca tadi dikatakan tetaplah berdoa. Nah, ini artinya apa adik-adik? Kok dibilang tetaplah berdoa? Kalau dibilang tetaplah berdoa itu maksudnya apa, Kak? Artinya adik-adik, kita harus selalu berdoa. Nah, kakak tegaskan sekali lagi, selalu berdoa artinya itu kita jangan pernah berhenti untuk terus berdoa. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus senantiasa berdoa. Adik-adik, berdoa itu seperti apa sih? Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu berdoa itu. Ketika adik-adik mengatakan, Tuhan, saya mau belajar, saya mau pergi ke sini, Tuhan tolong lindungi. Atau mungkin ketika adik-adik sedang di perjalanan, Tuhan, saya sedang berjalan menuju ke sini, Tuhan tolong lindungi. Nah, itu adik-adik sudah berdoa. Nah, berdoa itu tidak harus ketika adik-adik harus masuk kamar, lipat tangan, tutup mata di kamar, berlutut mungkin harus berdoa. Nah, tidak harus seperti itu ya. Tetapi ketika adik-adik di mana saja, adik-adik bisa berdoa. Nah, berdoa ini sangat kita butuhkan adik-adik, bukan hanya sekedar untuk menyampaikan isi hati kita, atau bukan hanya untuk menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan. Tetapi berdoa ini, melalui doa akan memberikan kepada kita juga kekuatan. Karena
dengan berdoa, di dalam berdoa Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Artinya apa? Karena ketika adik-adik berdoa, adik-adik semua menyatakan bahwa adik-adik itu membutuhkan Tuhan. Nah, karena kita butuh Tuhan, makanya kita berdoa. Kalau adik-adik tidak berdoa, itu artinya adik-adik tidak butuh Tuhan. Kalau adik-adik tidak butuh Tuhan, berarti adik-adik bukan anak-anak Tuhan. Adik-adik mengerti ya kenapa kita berdoa? Kita berdoa karena di dalam doa itu kita Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, dengan berdoa ini artinya kita juga sedang mengatakan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Nah, kalau kita tidak berdoa, kakak ulangi, berarti kita tidak membutuhkan Tuhan. Kalau adik-adik tidak berdoa, berarti adik-adik tidak membutuhkan Tuhan. Nah, kalau tidak membutuhkan Tuhan, berarti bukan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan adalah orang-orang atau anak-anak yang senantiasa membutuhkan Tuhan dengan caranya menunjukkan dia butuh Tuhan adalah dengan cara berdoa. Adik-adik ya bisa dipahami ya, ketika adik-adik berdoa, Tuhan hari ini saya sakit, Tuhan tolong beri saya kekuatan. Nah, itu artinya adik-adik memohon kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Artinya juga kita membutuhkan Tuhan, karena Tuhan bisa kita percaya, Tuhan bisa memberikan kekuatan kepada kita semua. Adik-adik bisa mengerti ya? Itu artinya kita berdoa, sebab itu dikatakan tetaplah berdoa. Nah, kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Ya, bisa dimengerti ya, kita sangat membutuhkan Tuhan. Sebab itu Tuhan katakan tetap berdoa, supaya dengan doa ini kita menjaga hubungan kita supaya selalu baik dengan Tuhan. Adik-adik, doa adalah komunikasi yang baik, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau adik-adik katakan, oh ini teman saya, si A ini teman saya, tapi adik-adik tidak pernah ngomong-ngomong dengan dia, tidak pernah berbicara dengan dia, tidak pernah berkomunikasi dengan dia, adik-adik tidak pernah cerita-cerita dengan dia. Nah, kira-kira itu adalah teman yang baik? Bukan teman yang baik. Teman yang baik itu adalah teman yang senantiasa selalu berbagi, selalu bercerita bersama. Mungkin istilahnya ya curhat-curhat bareng, canda-canda bareng. Nah, itu teman yang baik. Demikian juga dengan Tuhan, melalui doa kita berkomunikasi dengan Tuhan, atau kita berbincang-bincang dengan Tuhan ya, kita menyatakan isi hati kita. Nah, itu yang harus adik-adik ingat. Itu pentingnya berdoa, supaya hubungan adik-adik dengan Tuhan selalu baik. Nah, jangan lupa juga untuk selalu membaca Alkitab, karena disitulah Tuhan berbicara kepada adik-adik semua. Ya, seperti di awal tadi kakak sudah katakan, hari ini kita akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kakak punya challenge nih, tapi sebelumnya kakak ingin mengajak adik-adik untuk membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-16. Kakak akan bacakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, adik-adik, kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Mungkin adik-adik setiap hari berdoa, Tuhan hari ini saya belajar, Tuhan saya mau tidur, Tuhan saya mau istirahat, terima kasih Tuhan hari ini saya bisa bangun. Mungkin adik-adik berdoa seperti itu. Tapi sekarang kita akan belajar untuk mendoakan teman-teman kita. Nah, adik-adik, kakak bilang tadi kakak punya challenge nih. Nah, kira-kira challenge ya, kakak punya tantangan untuk adik-adik semua. Hari ini ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan di bagian ini, adik-adik silahkan tulis nama satu orang
teman adik-adik. Nah, sekarang adik-adik kita akan doakan bersama-sama. Nah, adik-adik doakan siapa yang sudah adik-adik tulis namanya. Misalnya adik-adik tulis siapa ya, misalnya tulis namanya Angel mungkin. Adik-adik tulis, Tuhan hari ini saya berdoa untuk Angel. Tuhan berkati Angel, Tuhan jaga Angel, berikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Nah, kira-kira seperti itu doanya. Adik-adik bisa mengerti ya. Nah, sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan doakan juga teman-teman kita, dan juga kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa untuk bangsa kita hari ini. Kita akan berdoa untuk Indonesia, khususnya kita berdoa untuk sekolah-sekolah dan guru-guru dan semua pelajar-pelajar yang ada. Oke? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk hari ini Tuhan sudah sertai ibadah sekolah minggu dari awal hingga pada akhirnya berjalan dengan baik. Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu Tuhan, mereka dimanapun berada, kiranya kesehatan dan kekuatan senantiasa melimpah di antara mereka semua ya Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk teman kami, adik kami, saudara kami, Kathleen, dan juga dengan sekeluarga ya Tuhan, bersama dengan Tante Yuni. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka saat ini yang dalam keadaan kelemahan fisiknya terganggu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau pulihkan keadaan mereka, Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan selalu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa ini, bangsa Indonesia, khususnya untuk sekolah-sekolah di Indonesia dimanapun itu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati sekolah-sekolah, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan selalu untuk seluruh tenaga pengajar atau guru-guru yang ada. Kiranya Tuhan senantiasa lindungi, jagai mereka, biar senantiasa dapat mengajar dan memberikan didikan yang baik kepada semua anak-anak didik mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Indonesia ini dan untuk seluruh siswa-siswa yang ada ya Tuhan, pelajar-pelajar yang ada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan kiranya menyertai dan memberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan kepada seluruh pelajar-pelajar yang ada, supaya mereka, di tangan mereka, di generasi pelajar-pelajar ini, bangsa Indonesia akan terus maju. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan, walaupun di masa pandemi ini tidak menghalangi atau melemahkan semangat mereka untuk tetap terus belajar dan terus menempuh, menimba ilmu dengan semangat. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami bersyukur dan kami menyerahkan seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan senantiasa melindungi mereka. Ini doa kami ya Tuhan. Orang tua mereka, sanak saudara mereka ya Tuhan, semuanya Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, haleluya, puji Tuhan. Adik-adik semua, ibadah kita hari ini telah selesai. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kalau keluar-keluar ingat selalu pakai masker ya. Dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Dan jaga kesehatan, jaga makan, jaga istirahat yang baik ya. Supaya adik-adik semua tetap sehat, tetap kuat. Oke, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.